Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Amin, amin, amin. Benar. Satu putaran. Nomor satu. Luar biasa. Piye kabarnya hari-hari Surabaya? Mantap. Hidup guru. Hidup guru yang melawan. Yang tidak melawan temannya Jokowi. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang hadir di sini adalah para pejuang-pejuang buruh. Yang tentu saja Anda-anda semua di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya banggakan adalah para pimpinan-pimpinan buruh, leader-leader kaum buruh Indonesia. Tentu saja seperti kita lihat kemarin, aksi-aksi pengawalan UMK, UMP di Jawa Timur berlangsung secara progresif, revolusioner, luar biasa teman-teman. Walaupun pada akhirnya SK-nya harus dianulir oleh Menteri Tenaga Kerja. Betul tidak? Betul. Itu semua terjadi gara-gara undang-undang Omnibus Law sialan itu yang dibuat secara ugal-ugalan, brutal dan amburadul oleh rezim Jokowi. Sontoloyo yang hari ini sudah menistakan, menghinakan dan menghancurkan harkat martabat kita kaum buruh Indonesia. Apakah ini masih perlu dilanjutkan? Maka dari itu diperlukan satu kata saudara-saudara, yaitu berubah. Karena tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Itu firman Allah, bukan kata Daeng Wahidin. Allah yang bilang begitu. Dan itu harus kita laksanakan. Karena kesejahteraan kita, harkat martabat kita itu tidak begitu saja turun dari langit, saudara-saudara. Butuh ikhtiar, butuh usaha yang keras, usaha yang cerdas untuk mengubah nasib kita yang hari ini makin hari makin menderita saja. Hari ini oleh rezim Jokowi, kaum buruh itu sudah dianggap keset, bukan lagi sebagai aset negara. Kalau berdasarkan PP 51, upah kawan-kawan Jawa Timur cuma naik 24.000. Kalau dibagi 30 tidak sampai Rp1.000. Kurang ajar tidak itu? Kurang ajar, brengsek. Harga kalian, kenaikan upah kalian per hari lebih mahal masuk di toilet di Jakarta. Penghinaan gak itu? Kalian merasa terhina gak itu? Yang tidak merasa terhina oleh kebijakan PP 51 itu adalah buruh-buruh tidak waras, buruh-buruh gila yang rela dirinya ditindas, dijajah oleh rezim Jokowi. Gajo gak itu? Satu kata, gajo. Rezim Jokowi, gajo. Benar gak ini? Iya. Masa kalian ini adalah pengurus-pengurus senior-senior di sini udah puluhan tahun jadi pengurus serikat pekerja, dikasih naik upah per harinya tidak sampai Rp1.000, masa mau terima saja itu? Gajo gak itu? Rezim Jokowi, rezim Jokowi, rezim Jokowi. Dari itu kita butuh perubahan. Maka dari itu kita butuh salam perubahan. Amin, amin, amin. Benar. Mungkin, tidak mungkin. Anda semua hadir di sini karena atas nama organisasi. Daeng Wahidin bukan siapa-siapa tanpa PPRI. Bung Rudi bukan siapa-siapa tanpa GSPI. Bu Sunardi bukan siapa-siapa tanpa SPSI 92. Bung Jumuridan juga bukan siapa-siapa tanpa KSPSI. Semua organisasi kita udah sepakat, menyepakati untuk mendukung pasangan Anies dan Muhaimin. Jadi setialah kepada keputusan organisasi yang diambil secara musyawarah mufakat melalui rapat-rapat kerja, rapat-rapat koordinasi, musyawarah. Jadi kalian itu setia kepada keputusan organisasi, bukan sekarang
sejak dini sudah mengkhianati, tidak tahu diri, dibesarkan oleh organisasi kalian masing-masing. Iya, jangan teriak-teriak resolusi Jokowi ganjil, kalian juga ternyata kurang ajar. Ganjil juga. Kalau Anda ini mau mengintervensi orang lain, evaluasi diri kita. Sudah setiakah kita dengan instruksi perintah-perintah organisasi kita? Kalau masih ada di sini yang mengkhianati keputusan organisasinya, belum apa-apa, belum jadi baru pengurus serikat pekerja, udah berkhianat dengan anggotanya yang merupakan representasi daripada rakyat Indonesia. Kaum buruh ini termasuk kelompok terbesar di Indonesia ini, sedalam kelompok sebagai rakyat Indonesia yang hari ini sudah ditindas, dinistakan, dianggap keset oleh rezim ini. Dan dalam kesempatan saya menghimbau kepada seluruh kawan-kawan, setialah kepada organisasi. Anda bukan siapa-siapa tanpa serikat pekerja. Tahu diri kalian. Ingat, tahu diri kalian. Itu. Karena tanpa kalian di serikat pekerja, apakah itu di SPM, SPC 92, PPMI, SPSI, SPLN, Parkes, Parekraf, kalian bukan siapa-siapa. Anda itu nothing. Amin. Jadi kalian itu hormat, berkhidmatlah kepada keputusan-keputusan organisasi kalian yang sudah diputuskan secara mekanisme organisasi kalian masing-masing. Ada melalui Rakornas, Rakornasus, Mukernas. Kalau kalian masih mengkhianati, itu kalian sama mengkhianati rakyat. Kita hancur, bukan Jokowi yang kuat, tapi Indonesia ini banyak pengkhianat rakyat. Sehingga Jokowi itu makin kuat. Karena kita yang lemah. Kalau kita kuat bersatu, tidak ada bisa kalahkan. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Itu baru bisa diwujudkan ketika kalian semua yang ada di sini setia kepada keputusan organisasi masing-masing. Itu dong. Jadi sepulang dari sini, berhikmatlah. Kalian semua jadi pengurus tentunya melalui sebuah proses pelantikan. Kalian punya sumpah masing-masing. Sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, juga sumpah terhadap setia kepada organisasi masing-masing. Kalau kalian melanggar sumpah, sama aja Anda sudah mengkhianati diri Anda sendiri, menghancurkan kita, kaum buruh Indonesia. Kaum buruh Indonesia ini hancur bukan karena tidak mau bersatu anggotanya, tapi banyak pengurus serikat pekerja yang pengkhianat organisasi, yang menjual anggotanya. Itu. Jadi hari ini kalau ada pimpinan-pimpinan serikat buruh di tingkat pusat tidak bersama Anies, itu termasuk pimpinan-pimpinan buruh yang tidak waras. Cuma Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini yang memasang tekad perubahan. Sekarang kita butuh perubahan apa lanjutkan? Pakai akal sehat kalian, pakai otak, pakai otak kalian. Kondisi hari ini mau berubah atau dilanjutkan? Pasti semua butuh perubahan. Orang tertindas kalau mau berubah harus bangkit melawan. Cara melawannya salah satunya karena kita ajak buruh-buruh ini di Jakarta, demo di Jakarta 1 juta buruh, tapi tidak sampai juga 1 juta. Maka salah satu salurannya adalah saluran gerakan-gerakan politik kita adalah gunakan, manfaatkan emosi kalian, kecewaan kalian, sakit hati kalian sama rejim upah murah hari ini. Pada tanggal 14 Februari masuk ke TPS, coblos nomor 1. Itu langkah-langkah konkret. Setelah dicoblos tadi seperti dibilang Bu Narti, dilipat kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Selanjutnya adalah harus dikawal, kawan. Suara-suara TPS itu harus dikawal. Rejim ini, lawan-lawan Anies itu menang kalau dia curang. Saya berani nyatakan itu karena sudah banyak bukti-buktinya. Pejabat-pejabat sekarang seharusnya mereka cuti. Mereka sekarang ikut semua kampanye tidak harus cuti. Itu bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh rejim Sontoloyo ini, oleh rejim Omnibus Law ini untuk tetap berkuasa. Maka dari itu perlu semua kawan-kawan buruh nanti ini kawal suara-suara KTPS. Kalau menemukan kecurangan, ribut di tempat. Siap ribut di tempat. Siap ribut di tempat.
advokat kita ngerti tentang itu. Cuma kita tidak menginginkan kecurangan itu terjadi. Maka perlu kalian semua, kawan-kawan buruh yang ada di TPS-TPS, kawal itu suara. Kalau temukan kecurangan, ribut di tempat. Kalau kita tidak ribut, tidak akan menang, kawan-kawan. Upah kalian tidak naik kalau kalian tidak demo-demo di depan kantor gubernur. Tidak mungkin. Bukovipa itu tanda tangan 7%. Tanpa kalian demo, tanpa kalian tutup jalan. Tidak mungkin. Upah murah yang terjadi itu karena kita sendiri tidak konsisten dalam perjuangan ini. Coba kalau semuanya pimpinan-pimpinan buruh bersatu. Sudah jelas materinya. Dan saya mengutip pernyataan Anies ketika debat tadi malam. Ini saatnya untuk berubah. Kita kembalikan negara kita sebagai negara hukum, sebagai hukum itu sebagai panglima di negeri ini. Hukum yang mengatur kekuasaan, bukan seperti hari ini penguasa yang atur hukum. Ganjur tidak itu? Iya, hari ini yang terjadi hukum diatur oleh penguasa. Maka itu kita harus kembalikan marwah republik ini bahwa hukum adalah panglima tertinggi. Dan ingat di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang berhak menentukan presiden dan wakil presiden. Jokowi itu kita kontrak, dia itu PKWT sama kita. PKWT cuma dikontrak 5 tahun. Kalau Mbak Lelo, kalau tidak pro rakyat bisa diputus kontraknya sewaktu-waktu oleh rakyat Indonesia. Revolusi. Ya. Iya, betul tidak? Tidak ada bilang bahwa jabatan presiden itu pekerjaan waktu tidak tertentu. Dia masuk kategori jenis pekerjaan waktu tertentu. Waktu tertentunya itu 5 tahun. Kalau sudah di SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 oleh rakyat Indonesia, ya kan tidak tahu diri juga, yang mau tidak mau kita mundurkan aja dari jabatannya. Supaya undang-undang Omnibus Law ini cepat diberangus, cepat dihapus. Karena hanya kekuatan pemimpin hari ini yang mau mencabut undang-undang Omnibus Law. Supaya undang-undang Omnibus Law itu kita tidak rasakan lagi bahayanya. Itulah bahaya laten. Yang sejati itu adalah undang-undang Omnibus Law. Karena gara-gara Omnibus Law upah kalian yang tadi lebih mahal tarif masuk ke toilet daripada kenaikan Anda upah kita setiap bulan. Itu penghinaan yang nyata itu, kawan-kawan. Jadi kalau ada yang tidak terhina dengan proses kenaikan upah tahun ini berdasarkan PP 51, itu adalah buru-buru yang tidak waras. Sudah gila dia itu. Menikmati penindasan, menitip nasib sejati. Dan orang-orang seperti begitu sudah nyata itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukti murkanya Allah, kita ditindas terus. Kita diinjak-injak terus. Itu bukti bahwa kemurkaan Allah itu karena kenapa? Kita tidak berani bangkit melawan. Makanya ada slogan, diam tertindas atau bangkit melawan. Amin, amin. Itu kawan-kawan semua. Jadi mungkin kalau saya mau maaf juga kalau ada yang merasa tersinggung, karena kebenaran itu milik Allah dan kesalahan itu ada pada rejim Jokowi. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, kalau ada kekurangan-kekurangan, ada yang tersinggung, saya mau maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan semua kesalahan itu ada pada rejim Jokowi. Nah, maka dari itu satu kali lagi saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua, sepulang dari sini ajak keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita di kantor, di pabrik, ya kan, anggota kita untuk sama-sama memilih pasangan Anies Muhaimin. Karena ini salah satu langkah politik kita dari poros buruh untuk segera bagaimana caranya kita kaum buruh ini segera undang-undang Omnibus Law itu segera dimusnahkan dari bumi Indonesia ini. Karena sudah berbagai macam cara kita sudah gunakan, mulai demo, kemudian kita gugat ke MK, ya kan, sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Bukan putusannya yang diperbaiki, tapi malah hakimnya yang diganti oleh rezim Sontoloyo ini. Pada akhirnya kemarin Perpu nomor 6 tahun 2020 itu akhirnya disahkan menjadi undang-undang Omnibus Law. Nah sekarang kita mau masuk lagi ke uji materi, itu bodoh namanya.
kita sama dengan keledai. Ya kan? Karena hakimnya sudah lihat saksikan sendiri bagaimana Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi benteng konstitusi ternyata menjadi pengkhianat konstitusi. Jadi tidak ada lagi kata lain. Jadi jika ingin Anda merubah nasib Anda, maka tidak ada yang harus kita sepakati bersama-sama adalah kita butuh perubahan. Nomor 1. Dan perubahan itu ada pada pasangan nomor 1, pasangan Anies Mohaimin. Jadi siap kawan-kawan menangkan amin. Di Jawa Timur. Salam perubahan. Amin, amin, menang. Kurang kompak. Kita ulangi lagi. Salam perubahan. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Yang tidak melawan temannya Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ya, Yang